Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom jemaat Pelita yang dikasihi Tuhan. Seorang penyembah sejati adalah pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, karena hidupnya berpusat pada Kristus. Bersama saya Violeta, berikut serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan selama sepekan ini. Berikut ini adalah beberapa akun sosial media Pelita Community. Dihimbau, jemaat dapat mengikuti akun tersebut untuk mendapatkan informasi dan kegiatan seputar Pelita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Andalkan Tuhan, andalkan hikmat Tuhan dalam menghadapi segala situasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Kami mau menghampiri tatamu. Kami mau memuji dan menyembahmu. Sebab hanya Engkau saja yang layak Tuhan Yesus. Siapakah Allah yang seperti Engkau Tuhan? Engkau yang berkenan pada setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkenan pada sisa-sisa dari umat-Mu sendiri Tuhan Yesus. Engkau yang membawa kami Tuhan, dan Engkau yang mencangkokkan kami Tuhan Yesus ke gunung-Mu sendiri. Dan hari ini kami mau datang oleh sebab Engkau berkenan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun kami Tuhan Yesus. Engkau yang menerangi langkah kami Tuhan. Engkau yang menyertai setiap langkah kami siang dan malam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
yang layak kami sembah Tuhan. Amen. Dia atas segala-galanya Tuhan. Amen. Kalau pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan. Yes. Biarlah langit dan bumi meninggikan Engkau, memuji-muji Yes. Engkau Tuhan. Terlebih-lebih lagi kami anak-Mu Tuhan Yesus. Ya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Yes. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Mari kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan Haleluya. Haleluya Yesus. Saya dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Langit dan bumi mari puji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan.
Engkau Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berikan kami hati yang rindu dan haus untuk mengenal-Mu lebih dalam, menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menghampiri Bapa. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan.
Engkau ya Tuhan buat kemurahan. Dalam kesempatan ibadah kami juga hari ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu atas hidup kami ya Bapa di surga. Biar senantiasa Tuhan dalam hadirat kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau hadir di antara kami ya Tuhan, melawat kami, menjamah kami ya Tuhan, memulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu senantiasa menyertai hidup kami ya Bapa. Terpujilah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau ditinggikan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan ya Bapa di surga. Dan jika sebentar juga ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Rumah tangga lepas rumah tangga sedang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa melawat kami ya Tuhan. Terpujilah ya Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, berbicaralah Engkau ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Ya, terima kasih buat seluruh tim prophetic yang luar biasa melayani kita di hari ini. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya ingin menyapa dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan, amin. Baik yang di kota Jambi, ya, yang di Medan, di Bungo, Kuala Tungkal, yang di Jakarta, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan itu bawa Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya, jikalau hari-hari ini kita dalam masa ya social distancing yang telah disampaikan oleh pemerintahan Indonesia, tentunya kita sebagai orang percaya, ini salah satu tanggung jawab kita bersama bagaimana kita senantiasa taat kepada aturan-aturan yang pemerintah keluarkan ya untuk memutus mata rantai daripada virus corona ini. Ya, jadi saya percaya juga selama Bapak Ibu di rumah dimanapun, saya percaya kita senantiasa boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh memuji menyembah bersama dengan keluarga, istri, anak di rumah. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga kita masing-masing. Oke, baiklah Bapak Ibu, saudara terkasih. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah masih sesuai dengan tema kita tentang yaitu penyembah sejati. Ya, bahwa setiap kita orang percaya tentunya adalah penyembah sejati. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas dikatakan ya dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang artinya adalah ya menyembah Tuhan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Ya, bukan lagi berbicara gedung atau tempat dimanapun, tapi dimanapun kita berada, kita boleh menyembah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, tetapi dalam khotbah saya di hari ini, temanya adalah ciri penyembah sejati. Ya, ciri penyembah sejati. Saya katakan tadi, saat kita percaya kepada Tuhan, ya sesungguhnya kita tidak dibatasi lagi menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Karena kenapa? Karena roh kita yang menyembah Tuhan. Amin. Tetapi apa sih ciri penyembah sejati itu? Ya, saya pribadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan, kira-kira seperti apa sih ciri penyembah sejati itu? Tentu banyak ciri, ya. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya membawa 3 ciri. Kita boleh belajar sama-sama, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Jadi siapakah penyembah sejati itu? Apakah ciri penyembah sejati itu? Yang pertama yaitu bahwa penyembah sejati itu adalah yang mereka hidup oleh iman. Ya, mereka hidup oleh iman. Ayat firman Tuhan Roma 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar
akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, dari pembacaan ayat ini, kita sebagai orang percaya, ya, yang percaya kepada Kristus Yesus, yang adalah oleh karena iman kita, yang bertolak dari iman kita, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tentu ini iman kita yang percaya kepada Tuhan. Di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, setelah kita percaya kepada Yesus, tentu kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi berbicara bagaimana kita hidup oleh iman, ini berbicara aplikasi iman kita yang kita boleh kerjakan dalam keseharian kita, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pasti rindu mengalami yang namanya kesuksesan. Amin, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang sedang hari ini menjalankan usaha pekerjaannya, suatu kelak pasti mencapai tujuan tersebut. Apakah setahun ke depan, 2 tahun ke depan, apakah berapa tahun ke depan? Jikalau kita seorang rumah tangga, dikala kita membangun rumah tangga ini, tentu kita ingin mencapai juga keharmonisan atau kebahagiaan atau sebuah keberhasilan dalam menjalani rumah tangga ini, pastinya tentu sampai akhir hidup kita. Tetapi bagaimana kita boleh mencapai keberhasilan ini? Saya percaya Bapak Ibu, terlepas daripada strategi apa yang kita punya, terlepas usaha-usaha yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, tentu kita harus kerjakan juga lewat iman. Karena kenapa Bapak Ibu? Iman katakan Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi artinya Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang kita kerjakan hari ini, kita percaya sudah ada maksud dan tujuan ke depan. Tetapi bagaimana kita boleh mencapai keberhasilan itu, harus ada iman Bapak Ibu, ya. Jadi iman itu tanpa sadar sesungguhnya kita sedang membawa kepada tuntunan Tuhan. Karena iman itu akan membawa kita kepada rencana-rencana Allah yang mulia, tentu dengan kekuatan dari Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai penyembah sejati, kehidupan kita sebagai penyembah sejati itu adalah kita harus memulai dari iman kita. Orang percaya tidak bisa lepas dari iman. Kalau orang percaya hidup tanpa iman, saya percaya dia hanya mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Tentulah bisa dengan kekuatannya, tapi saya percaya ujungnya akan tidak baik. Tetapi kalau orang percaya mengerjakan segala sesuatu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, saya percaya bagaimana penyertaan Tuhan tahap demi tahap, langkah demi langkah Tuhan menyertai. Jadi mari Bapak Ibu, kita sebagai penyembah sejati, jangan pernah andalkan kekuatanmu, tapi mulailah dengan iman. Hari-hari ini dengan kondisi sekarang, saya percaya begitu banyak hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita imani di hadapan Tuhan. Saya percaya jika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita ada hikmat, ada kekuatan. Karena kenapa Bapak Ibu? Di dalam iman itu terkandung pengharapan. Di dalam iman itu terkandung bagaimana kita senantiasa giat mengerjakan apa yang kita harus kerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berbicara berawal dari iman, ya, ini adalah ciri seorang penyembah sejati, ya. Jadi Bapak Ibu, iman itu dibutuhkan bukan hanya saat kita ada masalah, tetapi iman dibutuhkan setiap saat. Kita pun terkadang, kalau saya sendiri ketika saya mengantarkan anak saya juga beriman supaya dia boleh belajar dengan baik dan nanti pulang itu dengan sehat. Artinya saya senantiasa berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan supaya semuanya apa yang dikerjakan oleh anak saya boleh baik. Apalagi kita sendiri juga, apa yang kita kerjakan hari-hari ini supaya menghalami kebaikan dan semua berjalan dengan sukses. Bapak Ibu, kita harus memulainya dengan iman. Ya, dikatakan tadi memimpin kepada iman, ya, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu akan hidup oleh iman. Artinya Bapak Ibu? Kalau tidak ada iman, dia tidak bisa hidup. Ya, tetapi oleh iman itu dia bisa hidup. Karena kenapa? Karena iman itu saya katakan tadi akan membawa kita kepada tuntunan Tuhan, kepada rencana Allah. Ya, sekalipun apa yang kita telah impikan tidak seperti yang kita harapkan, tapi dikala kita beriman kepada Tuhan, saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita tuntunannya yang begitu dahsyat. Tetapi iman juga bukan berbicara hanya di mulut, Bapak Ibu. Terima kasih.
tapi iman itu juga butuh tindakan, ya. Jadi dikala kita telah merencanakan sesuatu, tentu kita harus bertindak, ya. Saya teringat oleh di Alkitab bagaimana Yosua, pemimpin umat Israel, ingin menyeberangi sungai Yordan. Dikatakan di Alkitab dikatakan itu bahwa para imam harus membawa tabut Allah di depan, dan ketika mereka melihat sungai Yordan itu penuh dengan air, tetapi ketika kaki mereka para imam menginjakkan di pinggir sungai itu, sungainya langsung terbelah dua. Tapi bagaimana para imam bisa berani melangkah? Tentu karena Tuhan sudah ngomong dan mereka juga beriman kepada Tuhan, sehingga mereka berani. Dan ketika mereka melangkahkan kaki, maka sungai Yordan itu terbuka, Bapak Ibu. Jadi artinya adalah iman itu butuh tindakan. Firman Tuhan katakan juga, ada di Alkitab dikatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai penyembah sejati, mari, jika engkau sudah punya iman hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu punya iman, mari berani melangkah, praktekkan dalam kehidupanmu, ya. Roma 10 ayat 8 dikatakan juga, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam tubuhmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Jadi lewat pembacaan Roma ini dikatakan bahwa firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, engkau jangan pernah sungkan untuk berkata-kata, ya. Itu makanya kalau kita sering besuk ke rumah jemaat, ada apa Bu? Saya yang sakit, katakan jemaat. Kita sering katakan, ayo Bu, perkatakan dengan iman, aku sembuh. Perkatakan dengan iman, aku sembuh. Terkadang kita orang percaya sibuk memperkatakan tentang sakitnya kita atau masalah yang kita hadapi. Tapi kadang kita lupa memperkatakan dengan iman bahwa sakit saya ini sembuh. Masalah saya ini adalah jalan keluarnya. Tentu iman tidak menyangkal kenyataan, ya. Tetapi iman dapat mengubah kenyataan, Bapak Ibu, ya. Jadi iman itu bukan berbicara samar-samar atau abu-abu, bukan. Iman itu tentu tidak menyangkal dengan kenyataan. Saya ini sakit contohnya, tetapi dengan iman sakit saya ini bisa sembuh. Karena kenapa? Karena iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari bawa firman itu, ya, ada di dalam mulutmu, dalam hatimu. Oleh sebab itu mulai hari ini kita belajar memperkatakan. Amin. Engkau yang sakit hari ini Bapak Ibu, engkau sedang mengalami persoalan dalam bisnis, keluarga, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bahwa firman itu ada pada kita, yakni dalam mulut kita, dalam hati kita. Mari kita belajar mulai hari ini perkatakan. Amin Bapak Ibu, perkatakan yang positif. Ini persoalan pasti bisa selesai. Ini sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Perkatakan terus, karena dengan perkataan kita akan mengandung, karena perkataan kita mengandung kuasa, sehingga dengan kita memperkatakan kepada sebuah persoalan itu bisa terjadi, ada pemulihan, ya, ada jalan keluar, ada kesembuhan. Jadi ciri yang pertama penyembah sejati itu bahwa mereka hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Ciri yang kedua yang saya tulis adalah bahwa penyembah sejati itu adalah mereka atau orang yang menjalani hidup dengan benar. Orang yang menjalani hidup dengan benar. Saya ambil di dalam Mazmur 26 ayat 3. Dikatakan demikian, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup oleh kebenaranmu. Ini pemazmur Daud katakan, mata Daud itu tertuju kepada kasih setia Tuhan, dan hidup Daud itu dalam kebenarannya Tuhan, dalam kebenaran Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu, sebagai penyembah sejati, hendaklah kita tertuju kepada Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran Allah. Tentu kita benar karena Yesus telah membenarkan kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita hidup benar, itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Jadi jangan sampai karena kita telah dibenarkan, kita sesuka hati melakukan dosa. Bukan seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sebagai orang percaya yang telah dibenarkan, kita harus menghargai kasih karunia itu, melakukan
keselamatan, mempertanggungjawabkan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita berbuat baik bukan supaya kita benar, bukan. Tetapi karena kita telah dibenarkan dan diselamatkan, kita harus berbuat baik. Karena itu adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai penyembah sejati, kita harus hidup benar dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, karena hidup kita itu adalah sebagai suratan yang terbuka, Bapak Ibu. Bagaimana bicara hidup benar itu adalah hidup dengan keterbukaan dan dengan segenap hati berfokus kepada Allah. Saya tulis di sini hidup dengan keterbukaan. Apa artinya, Bapak Ibu? Bahwa hidup kita ini harus terbuka di hadapan Tuhan, terbuka kepada pasangan kita, terbuka kepada rekan-rekan pelayan kita. Artinya tidak ada dosa yang kita simpan, tidak ada sesuatu yang kita simpan-simpan yang tidak benar. Jikalau kita berkata bahwa kita ini murid Kristus dan kita penyembah sejati, kita ini harus hidup yang terbuka. Jangan pernah simpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidupmu, sekecil apapun. Kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekecil apapun, malah itu akan membawa hidup kita kepada hal yang tidak baik. Bahkan bisa menyeret kita, bisa menarik kita kepada dosa yang lebih jauh lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kalau Tuhan bicara dalam hidupmu hari ini, di saat kau mendengarkan firman Tuhan ini, dan Tuhan bicara sesuatu yang tidak berkenan kau simpan dalam hidupmu, mari engkau perkatakan, terbuka di hadapan Tuhan, ngomong, mengaku kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Ya. Di saat kita mengaku kepada Tuhan, ya, supaya kita dosa kita diampuni oleh Tuhan, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi sebagai penyembah sejati Bapak Ibu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah simpan dosa dalam hidupmu. Jika hari ini Roh Kudus berbicara, mari segera akui di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika engkau mengaku dosamu, Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Di saat kita mengampuni segala dosa kita, ya, Allah menyucikan kita dari segala kejahatan itu, maka kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jika engkau sesuatu ada melakukan yang tidak baik kepada pasanganmu, engkau simpan-simpan selama ini, sudah sekian lama, engkau berpikir tidak mungkin aku mengakui, harus diakui. Jangan pernah bawa dosa dalam rumah tanggamu, jangan pernah bawa dosa dalam usaha dan bisnismu, jangan pernah bawa dosa di dalam pelayananmu. Akui. Di saat kau mengaku, di saat itulah pemulihan terjadi Bapak Ibu. Dan engkau sudah menunjukkan bahwa engkau sesungguhnya adalah penyembah sejati. Jadi penyembah sejati itu adalah mereka yang berani hidup terbuka, yang mereka berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Itu penyembah sejati Bapak Ibu. Jadi penyembah sejati itu adalah mereka yang selalu hidup benar, ya, dari respon yang dibangun setiap saat atas kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu ada saya catat, saya tulis, penyembah sejati itu selalu hidup benar dari respon yang dibangun setiap saat atas kebenaran firman Tuhan. Tentu kita orang percaya, jemaat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada hari ini, engkau setiap hari telah membaca firman lewat saat teduh yang kita kirim, warta jemaat. Dikala engkau membaca firman, kita harus senantiasa merespon dan melakukan firman Tuhan tersebut. Itulah bukti jikalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan dan ciri sebagai penyembah sejati. Yang ketiga, ciri penyembah sejati yang saya catat adalah mereka mengenal Allah yang disembah. Penyembah sejati itu adalah mereka yang mengenal Allah yang disembah. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bagaimana Tuhan berkata kepada pemazmur, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini yang bicara adalah Tuhan. Bapak Ibu terkasih,
Jadi artinya setiap orang atau penyembah sejati yang mengenal Allah, yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan orang-orang penyembah sejati dari hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa? Karena mereka mengenal nama Allah. Sebagai penyembah sejati, Bapak Ibu, kita harus mengenal Allah, ya. Tentu di sini mengenal adalah ginosko. Ginosko itu adalah mengenal. Artinya bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal itu berbicara dia mengenal karena mengalami. Itu namanya ginosko. Beda kalau saya, contohnya presiden kita Jokowi. Saya tidak mengenal Jokowi, tapi saya tahu Jokowi itu presiden Indonesia. Ya, dia sebelumnya wali kota di Solo. Itu saya tahu. Tapi apakah saya mengenal Jokowi? Tidak. Karena kenapa? Karena saya tidak pernah bersama-sama dengan dia. Tetapi kalau saya contohnya, Kastoni, saya punya istri Yuliana. Apakah saya mengenal Yuliana? Mengenal. Tidak hanya sekedar lagi mengetahui, tapi kenal. Tapi kenal di sini pun berbicara ginosko. Karena kenapa? Saya mengalami lewat persoalan yang kami hadapi. Saya semakin mengenal Yuliana, istri saya. Di mana dikala dia ada masalah, bagaimana dia berdiam diri. Wah, ini ada masalah nih. Karena kenapa? Lewat pengalaman saya dengan dia. Bahkan ketika saya di bawah, di lantai atas istri saya, saya mendengar langkah kaki. Saya tahu itu langkah istri saya, bukan anak saya. Karena kenapa? Bagaimana dia harus melangkah? Bagaimana dia melangkah saya kenal. Karena kenapa? Kami sering bersama-sama setiap hari. Itu namanya ginosko, mengenal. Hendaklah demikian penyembah sejati. Kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Bukan lagi berbicara hanya sekedar tahu. Oh, saya tahu Allah itu Allah yang luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, kita sebagai penyembah sejati, kita harus lebih lagi melangkah, yaitu mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita harus punya pengalaman bersama dengan Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, jikalau kau hari ini mengalami sebuah persoalan, jangan takut. Saya percaya setiap persoalan yang kita hadapi dan kita berespon benar atas persoalan itu, maka itu kesempatan buat Allah dan bagi kita juga bagaimana kita mengenal Allah sesungguhnya seperti apa sih Allah itu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah tolak sebuah persoalan kecuali engkau mencari persoalan. Jangan ya. Saya percaya, kita sebagai orang percaya tidak mencari persoalan. Tetapi jikalau Allah izinkan persoalan itu, jangan kau takut, jangan kau tolak. Saya percaya di balik itu Allah sedang menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan bagaimana dia harus menolong engkau dengan tangannya yang ajaib. Bagaimana dia harus menyembuhkan penyakitmu dengan kuasanya yang ajaib. Jangan pernah takut dengan sebuah persoalan. Karena persoalan itu akan membuat kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah, yaitu gnosko tersebut. Ya. Catatan saya ada sebutkan siapa sih Allah itu, ya. Siapakah sih Allah itu? Yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyembuhkan. Tentu Allah itu ada banyak ya sebutannya, istilahnya, ya, atau sebutan daripada Allah itu sendiri. Tapi yang saya bahas adalah hanya 3. Yang pertama adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, Allah yang menyediakan. Ini Kejadian 22 ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi Allah itu adalah Jehovah Jireh. Ini kasus bagaimana ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya Ishak, ya, ketika Abraham ingin menancapkan pisau di tangannya, malaikat surga berkata, Abraham, jangan persembahkan anakmu dan kau bunuh, sebab aku telah mengenal hatimu, bahwa engkau tidak akan pernah sungkan atau segan-segan ingin mempersembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Itu Alkitab catatan. Tetapi bagaimana dengan itu dikatakan Tuhan telah menyediakan ya seekor domba sebagai pengganti anaknya Ishak, sehingga Abraham berkatakan tempat ini Tuhan menyediakan.
Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa Allah itu Allah Jehovah Jireh. Jadi dia Allah yang menyediakan. Hari-hari ini apa yang kau butuhkan Bapak Ibu? Jika engkau butuh hikmat, saya percaya ketika kau berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan menyediakan hikmat kepadamu. Tuhan memberikan hikmat kepadamu. Jika engkau membutuhkan sebuah kebutuhan, saya percaya Allah yang menyediakan dalam kehidupanmu. Ya kita juga bagaimana seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggal hutang lagi, sehingga penagih hutang ingin mengambil kedua anaknya. Sehingga seorang ibu ini datang kepada Imam Elisa pada waktu itu. Dia berkata, engkau hamba Allah, hari ini ya penagih hutang ingin mengambil anak saya. Apa yang saya harus lakukan? Sehingga Imam Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Tidak ada yang lain kecuali hanya minyak dalam buli-buli. Oke, baiklah, pinjam semua bejana yang ada tetanggamu. Dia pinjam, akhirnya katakan ibu ini pinjam bersama dengan anaknya. Dia sudah masuk ke kamar, sekarang isi. Alkitab katakan ibu itu mengisi setiap bejana-bejana yang dipinjam, dan minyaknya tidak habis. Dia lapor lagi kepada Imam Elisa, sudah habis, pinjam lagi, dipinjam lagi, diisi lagi, masih juga tidak habis, pinjam lagi, tidak ada lagi. Artinya Bapak Ibu, ketika ibu itu menuangkan minyak itu, yang artinya Allah bekerja, yaitu Allah yang menyediakan. Maka Imam Elisa katakan, kalau begitu jual minyak itu, bayar hutangmu, dan sisanya engkau hidup daripada penjualan minyak tersebut. Yang artinya Bapak Ibu, dikala kita punya persoalan, dikala kita punya problem, di saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Allah yang menyediakan, sebab Dia adalah Jehovah Jireh. Ya, jangan pikir Allah itu jauh di sana, Allah itu tidak sanggup menolong engkau. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan karena keadaanmu. Aduh, aku ini sudah parah, tidak bisa, ini sudah bobat, tidak bisa lagi ini. Mati itulah, engkau memutuskan engkau nak bunuh diri. Jangan Bapak Ibu, di dalam Tuhan pasti ada solusi, sebab Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Jadi jangan pernah kau khawatir akan kebutuhanmu. Hari-hari ini kita tahu bahwa karena dampak COVID-19 ini, begitu banyak pedagang harus tutup, yang punya usaha bisnis harus ada pengurangan satu dan lain sebagainya. Begitu banyak COVID. Tapi saya percaya di balik ini semuanya, jikalau kita tetap bertekun kepada Tuhan sebagai penyembah sejati, engkau tetap berharap dan berserah kepada Tuhan, Dia akan menyediakan kepadamu apa yang menjadi kebutuhanmu. Baik kau butuh hikmat mengatasi persoalan kepada karyawan, kepada rekan-rekan bisnis lainnya, saya percaya Allah menyediakan kepada kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Allah sediakan dalam hidup kita. Yang penting kita tidak senantiasa datang berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terus yang kedua, Allah itu adalah Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya mau katakan Bapak Ibu, hari ini engkau yang sedang mendengarkan khotbah ini, dimanapun engkau berada, engkau yang sakit, tompang tangan, katakan, sebab aku Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyembuhkan aku. Dialah Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan Bapak Ibu. Apapun yang penyakitmu hari ini, apapun menjadi penyakitmu hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan, mari perkatakan, Tuhan sanggup menyembuhkan, sebab Dialah Jehovah Rapha. 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dan dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Beberapa minggu yang lalu kita telah memperingati bagaimana Yesus mati dan bangkit. Saat Dia bangkit, Dia menunjukkan bahwa segala sakit penyakit telah ditaklukkan di kaki Yesus, di salib Yesus. Sekarang kita tinggal percaya kepada Dia bahwa Dialah
Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Engkau sekarang ini yang terkena dampak terpapar virus corona, jangan khawatir. Tetap berharap kepada Tuhan. Perkatakan dengan iman, tubuhku kuat, tubuhku sehat dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Yesus, segala virus corona dalam tubuhku, aku perintahkan engkau mati dalam nama Yesus. Perkatakan dengan iman, tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil dalam Tuhan. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kuasa Tuhan tak terbatas atas hidupmu Bapak Ibu. Mari imani. Yang ketiga, bahwa Allah itu adalah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan. Ya, Ulangan 20 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dialah Jehovah Nisi Bapak Ibu, panji kemenangan, panji keselamatan. Ya, jikalau engkau butuh kemenangan hari-hari, butuh kemenangan atas persoalanmu, butuh kemenangan atas segala pergumulanmu, yakini dan imani bahwa Dialah Jehovah Nisi. Dialah panji kemenangan Bapak Ibu. Dia telah mati dan bangkit. Dialah memberikan kemenangan atas hidup kita Bapak Ibu. Jadi kita sebagai penyembah sejati Bapak Ibu, mari datang ke hadapan Tuhan dan imani bahwa Dialah Jehovah Nisi. Dia telah memberikan kemenangan kita sebab Dialah panji kemenangan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan kemenangan atas hidup kita Bapak Ibu. Saya percaya bisa engkau mendengarkan firman Tuhan ini dan engkau boleh imani dalam imanmu, dalam kehidupanmu. Saya percaya akan terjadi suatu terobosan-terobosan dalam hidupmu. Jadi firman Tuhan mari saya sampaikan, kiranya memberkati kita semuanya. Saya undang seluruh tim protik boleh siap-siap. Saya ulas kembali bahwa firman Tuhan katakan, saya sampaikan di hari ini bahwa kita sebagai penyembah sejati, kita harus hidup oleh iman Bapak Ibu. Penyembah sejati hidup oleh iman. Mari miliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Jikalau engkau memiliki iman dan berjalan dari iman, engkau akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, penyembah sejati itu mereka adalah hidup benar. Dia menjadi suratan yang terbuka. Lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada dosa yang dia simpan dalam hidupnya, tetapi keterbukaan itu menjadi ciri khas penyembah sejati. Karena dia kenapa? Hidup benar. Yang ketiga adalah penyembah sejati itu dia mengenal Allah yang disembah. Gnosko, mengenal Allah dengan pengalaman. Maka Rasul Paulus katakan, yang ku ingin adalah mengenal Allah. Rasul Paulus katakan dia ingin mengenal Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu, saudara kasih sebagai orang percaya, mari miliki yang rindu mengenal Allah lebih dalam lagi. Lewat pengalaman pribadimu kebersamaan dengan Tuhan, lewat persoalan-persoalan yang kau alami, jadikan itu engkau menjadi mengenal Allah yang lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
apapun yang dapat menjauhkan kami daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan. Firman-Mu Tuhan hari ini mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mau Tuhan datang kepada Engkau, kami mau diubahkan Tuhan. Biarlah hidup kami hidup oleh iman Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami ingin belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Supaya kami Tuhan benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Lewat kami bersekutu bergaul dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan semakin mengenal Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami penuh dengan kemenangan. Hidup kami Tuhan diubahkan Tuhan menjadi sempurna Tuhan seperti Engkau Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita tetap antusias, tetap semangat. Amin. Ya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing dan lewat live streaming, tapi saya percaya ketika kita respon dengan benar, kita respon dengan antusias, maka hadirat Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh keadaan, tempat. Amin. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Hadir. Walaupun kita di rumah, kita masing-masing di mana tempat kita berada, Allah tetap hadir di tempat kita. Allah tetap hadir di rumah kita. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan luar biasa hari ini. Ya, firman Tuhan saya percaya mengubahkan setiap kita hari ini. Wow, sungguh amat kita luar biasa, luar biasa. Terima kasih buat firman hari ini. Saya juga sudah merasakan begitu luar biasanya, dan saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan saya percaya lewat firman Tuhan saya diubahkan, dan saya mau taat, saya mau lakukan apa yang sudah saya dengar hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika melakukan ini, Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Amin. Ya, Tuhan memberkati luar biasa. Ya Bapak Ibu, saya mau ingatkan, saya percaya Bapak Ibu tetap antusias, tetap ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh mencatatnya di layar Anda. Ya, ada tertulis rekening. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, transfer ke nomor rekening yang tercatat di layar. Ya, Bapak Ibu ingin memberikan persembahan perpuluhan, ya, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan umum, ya. Nah, saya menghimbau ke Bapak Ibu agar menuliskan keterangannya, persembahannya itu untuk persembahan apa, tolong dituliskan keterangannya supaya tim keuangan kita bisa memilahkan, ya, persembahan yang Ibu berikan. Amin. Tuhan memberkati. Oke, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Walaupun kita di rumah, kita mau tetap antusias, tetap respon. Ya, kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, tetapi Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami, yang sudah memberkati kami Tuhan dengan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami telah diubahkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang telah memerdekakan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada kesempurnaan Kristus Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami menerima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkatkan tangan, arahkan hati Tuhan kepada Tuhan dengan iman kita. Bapa, hamba angkatkan tangan dengan kuasa otoritas-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba memberkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah pelayananmu. Tuhan membuat engkau berhasil, dan Tuhan membukakan tingkat-tingkat langitnya, mencurahkan segala berkat atasmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berkati.